pada posisi saya sebagai warga negara yang jelas-jelas punya hak suara, punya hak politik, dilindungi secara konstitusi, tetapi ketika saya menggunakan hak saya secara konstitusional tidak melanggar undang-undang, kok saya dimusuhin? Ternyata begitu saya ngikut nganter daftar ke KPU itu Pak Mahfud ya. Iya. Itu dalam seminggu berikutnya job saya di cancel semua itu Pak. Langsung hilang. Langsung cancel semua. Lawakan Cak Lontong itu terasa selalu baru kan. Kita setiap dengar tuh terasa selalu baru gitu. Meskipun ngulang kadang-kala lain cara mengekspresinya, cara memancing anunya itu gimana itu. Pokoknya saya pertama kali ketemu Pak Mahfud itu waktu Pak Mahfud pertama kali ketemu saya. Itu. Rokaat kedua masih panjang lagi. Yang makmumnya bilang pulang dia. Nah ini bos saya. Kalau Cak Lontong, terima kasih. sayang terima kasih bro. Ini tempat saya menyuarakan suara masyarakat. Ada yang serius, ada yang memang sifatnya gurauan. Tapi kalau ngajak saya kan nggak serius kan bro? Enggak serius kalau Nanti kalau serius ya, kan takutnya kalau nggak bisa balik terlalu serius terus repot saya. Ya. Assalamualaikum. Ini ruang sahabat. Aduh, Mas Cica. Alhamdulillah. Kita duduk sini nih. Alhamdulillah. Terima kasih. Aduh, ini keren banget ini. Belum sudah takut serius gitu Pak. Memang maunya yang santai. Tadi saya dibikinin kopi bro. Oh iya. Saya tanya kan. Tadi ditanya, kopinya enak nggak? Wah ini yang bikin jago banget nih saya bilang gitu. Pinter nih yang bikin kopi. Ternyata yang pegang kamera tadi dia langsung gini, saya yang bikin gini kan. Tak cobain. Kopinya nih saking jagonya yang bikin. Ini enak, kopinya sampai tehnya nggak berasa. Wah, dikirain jago. Orang kopi tinggal nyeduh doang. Apa susahnya? Jadi dia kameramen sekaligus tukang bikin kopi. Barista juga. Kadang-kala jual sate juga. Oh, lengkap banget. Ini kameramen atau pujasera? Baik ya. Ya. Pemirsa, alhamdulillah di akhir Ramadan menjelang sebentar lagi Hari Raya Idul Fitri ini, saya kedatangan tamu di ruang sahabat. Namanya Cak Lontong. Nama aslinya sih bukan itu ya, tapi nantilah nama aslinya. Kok Nanti kita bocorin, Lontong? nanti kita bocorin. Karena hari raya ini banyak makan lontong gitu. Nanti Cak Lontong. Ini sahabat saya, seperti saya katakan sahabat itu tentu jutaan teman saya, tetapi ada yang hanya kenal, ada yang teman biasa, kemudian ada yang sahabat. Sahabat itu orang yang kenal langsung, sering berbicara, mengerti dari hati ke hati tentang apa yang kami rasakan. Nah, sudah banyak yang datang ke ruang sahabat ini, dan malam ini giliran Cak Lontong. Gimana Cak? Tempat ini? Luar biasa di tempat ini, kayaknya kita ini di ruang sahabat tapi kayak berasa di pojokan gitu ya. Di sudut sahabat gitu. Padahal aslinya emang pojok kan. Iya. Terima kasih Prof, ini udah diundang. Terima kasih atas kehadirannya. Ini kehormatan buat saya ini karena beliau menganggap saya sahabat ini kan, wah luar biasa. Luar biasa ya. Nggak pernah mimpi kalau saya bisa menjadi sahabat Prof Mahfud. Alhamdulillah. Makasih. Coba kita akan dipandu nih. Nah ya Bang Host kita Rizal Mustari. Ayo Mas, silakan Mas. Iya Pak. Saya nggak bisa lama-lama ngobrol Pak. Ini kan nggak boleh lama-lama serius. Harus segera ke Pak Cak Lontong. Saya kenapa pakai peci? Memang karena tiap malam begini selama bulan Ramadan atau gimana? Jadi alhamdulillah ya. Sejak masuk bulan Ramadan itu saya setiap jam 3 pagi. Bro. Setiap jam 3 pagi. Setiap jam 3 pagi itu mesti bangun. Oh ya? Bangun tengah malam ya? Enggak, sahur kan. Oh sahur. Jam 3 pagi kan mau sahur. Sahur. Terutama dibangunin sama istri gitu kan. Jadi saya itu alhamdulillah kalau masuk bulan Ramadan itu walaupun mungkin orang merasa wah bulan istimewa, buat saya istimewa juga karena langsung terasa bedanya gitu bulan Ramadan dengan yang lain. Saya jarang bangun jam 3 pagi gitu, jarang kan, tapi selama
hampir sebulan ini tiap pagi bangun. Jam 3 terus Tapi ya. puasa beneran. Oh lengkap saya bro, puasanya saya lengkap. Walaupun dulu belajarnya pasti tahu lah. Dulu kalau saya belajar puasa itu kadang-kadang sholat tuh lebih rajin dulu waktu kecil, waktu masih TK, SD, awal SD belajar puasa itu, sholat itu saya berasa kadang-kadang sehari bisa 7 waktu gitu. Saya banyakin biar sering cepet-cepet denger adzan. Jadi bukan 5 waktu, 7 waktu. Biar cepet adzan. Biar cepet adzan. Tapi puasa ini alhamdulillah lah, memang saya kebetulan ini Prof, saya tuh dulu waktu mulai SMP, saya itu diasuh oleh Pak Lek dan Bu Lek saya. Itu yang kebetulan beliau berdua ini Katolik. Oh gitu. Tidak punya putra. Ini serius nih, bukan bercanda ya. Serius ini. Jadi saya itu Bapak Ibu Muslim. Kita keluarga Muslim, tapi Pak Lek dan Bu Lek adiknya Ibu itu Katolik. Suaminya juga Katolik. Dan nggak punya putra. Dan saya mulai SMP diasuh beliau berdua ini di Surabaya. Makanya saya sekolah mulai SMP di Surabaya. Itu jadi setiap puasa dulu saya tuh ingat betul saya dibangunin, disiapin sahur itu oleh Bule dan Pale yang Katolik itu. Yang Katolik. Semua ya, luar itu. biasa, ya. Jadi saya tuh kalau masalah toleransi, bagaimana kerukunan. Udah hatam lah ya. Waduh sudah masa lalu sudah lewat itu saya udah hatam. Ya. Dan sebaliknya kalau Natal itu saya bantuin nyiapin bikin pohon Natal hiasannya gitu itu, ya. bikin gua-gua dari semen, kertas-kertas semen ya? itu saya bikin jadi gua, terus ada patung-patung gitu. Jadi ya saling simbol balik. Indah ya masa lalu kita tentang kerukunan anak-anak Muslim non Muslim itu waktu itu sangat indah. Saya kira gejala munculnya kekerasan ini belum lama juga ya. Karena dulu waktu kita kecil nggak pernah kamu agamanya apa ini apa kita nggak ada. Sering main di gereja, mereka juga kalau hari raya ikut gitu ya. Sama. Ya nggak istilahnya apa ya? Itu karena sebuah pergaulan jadi no hard feeling gitu. Artinya apa itu? Jadi nggak pakai perasaan. Jadi kita itu yang setiap Jumat yang Muslim ya Jumatan, sholat 5 waktu, teman-teman minggu ke gereja, tapi begitu di sekolah, begitu bermain sudah nggak ada bedanya. Tapi Pak Mahfud belakangan jarang kelihatan calontong Pak, karena sibuk kawal pilkada Jakarta. Oh iya. Jadi orang penting Pak, jadi memimpin tim di tim hebat pilkada ya. Jakarta. Nggak nyangka ya? Iya Pak, luar biasa. Jadi kalau ngomong-ngomong orang penting jadi gini Bro, saya itu kan kuliah di ITS Bro. Alumni kampus saya itu kan terbagi 3. Yang satu jadi orang penting, yang kelompok 2 itu yang penting jadi orang. Ada itu. Kalau saya bukan golongan 2 tadi, saya yang ketiga. Yang penting orangnya jadi. Top itu. Itu yang paling mahal. Jadi, itu yang paling hebat. Kalau kemarin saya jadi tugas tim saya, yang penting yang saya tim suksesin harus jadi. Atau kalau masalah job telepon, yang penting jadi jobnya. Banyak telepon jobnya nggak jadi, wah sedih saya. Yang penting orangnya jadi, lebih bermanfaat. Kita nanti mau ngomongin itu lebih banyak ya. Jadi soal pengalaman, siapa tahu ada pengalaman spiritualnya Cak Lontong Pak selama bulan puasa, lalu pengalaman beliau masuk di dalam tim memimpin tim Pramono Ranong. Beberapa kita omongin Pak. Tapi sebelum ke sana saya mau jelasin ke Cak Lontong. Ini kita ada 4 bagian Cak. Ya, ini ngikutin maunya Cak Lontong. Ini ada humor puasa. Ini nggak mikir, nggak laku, nggak mikir, nggak lucu. Kemudian tahu-tahu di Jakarta ini omongan Cak Lontong nih, sama migran politik. Nah saya mulai dengan ini dulu nih, humor puasa. Humor puasa. Jadi di sela-sela aktivitas puasa, baca Quran, ya, terus taraweh, mungkin juga Cak Lontong tahajud gitu ya. Apa yang Cak Lontong rasakan sebagai aktivitas itu dilakukan di bulan suci Ramadan? Apa saja? Kalau rutin memang seperti itu karena dari zaman saya kecil dulu orang tua ngajarkan gitu juga Bro. Jadi kalau pengalaman saya tuh hidup saya itu terbagi menjadi tiga bagian besar. 3 bagian besar secara geografis. Yang pertama ketika saya tinggal di Mauspati di Magetan. Itu SD kecil lahir sampai kelas 2 SMP. Di Sampai kelas 2 SMP. Ya, Jawa Timur ya. Kelas 3 SMP yang saya ceritakan tadi saya diasuh oleh
Pak Ali bule saya di Surabaya. Tapi orang tua masih ada. Orang tua waktu itu masih ada. Cuma merantau ya. Betul. Orang tua waktu itu masih ada di Mospati itu. Kemudian periode ketiga saya itu ya mulai SMA kuliah. Jadi ini contoh sederhana. Kalau saya suatu saat di mana ada orang menyapa saya, memanggil saya bisa mengira-ngira, oh ini dari golongan geografis yang mana? Oh gitu. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau apa misalnya dialeknya yang membedakan dialek? Misalnya nih, misalnya. Bukan dialeknya. Apa? Suara anunya. Memanggil nama saya. Oh gitu. Jadi gini, kalau ada yang manggil nama saya Lis, nah itu pasti teman saya waktu di Mospati, teman sekolah. Oh ya, gitu. Teman-teman masa-masa awal ya. Jadi SD, SMP sampai kelas 2. Nama asli ya, nama kecil. Nama saya itu kan Lis Hartono. Lis Hartono. Jadi kalau manggil saya Lis itu berarti teman SD atau SMP. Ya. Nggak mungkin teman kuliah ya. Nggak mungkin teman kuliah. Ya. Kalau manggilnya Har, itu pasti SMA. Bukan SMA, masih di geografis kampung tapi tetangga. Oh gitu. Lebih dekat lagi. Teman main, tetangga. Lingkungan rumah. Kalau tadi teman sekolah ini tetangga itu manggilnya Har karena Hartono. Oh gitu ya. Tapi kalau sudah manggil lengkap Lis Hartono, nah itu SMP. Oh. Kalau Cak atau Cak Lontong, nah itu mesti SMA sampai kuliah. Sampai tua itu. Karena gitu. saya mulai dipanggil Lontong itu sejak SMA. Oh iya, apa sebabnya tuh? Kok bisa dipanggil Lontong gitu? Jadi apa gini, suka lontong? Ini agak horor nih. Gimana? Jadi dulu tuh Prof, saya tuh waktu SMA tinggi sudah 189. Oh iya. Tapi berat badan paling 60 62. Oh iya, kurus banget. Jadi kayak kita makan tadi Pak, lontong. Kayak teman-teman kayak kita makan tadi Pak. Kayak apa? Ya kalau lontong di Surabaya itu kan kurus panjang. Makanya saya dipanggil teman-teman lontong. Nah, kenapa itu berlanjut? Karena teman-teman SMA memanggil saya lontong. Nah, begitu lulus SMA, teman kuliah di ITS itu banyak sekali yang dari SMA saya, SMA 5 Surabaya itu. Jadi di kampus pun mereka manggil lontong. Akhirnya teman yang baru di kampus dikenal, yang baru kenal ikut-ikutan manggil lontong. Sampai ke sini dipanggil lontong. Tapi itu nama yang memberikan berkah kan sampai sekarang. Ya, yang penting jadi orangnya itu kan gitu jadi. Yang penting jadi orang. Jadi orang. Ada salah satu profesor dulu yang uji skripsi saya dulu. Waktu ujian skripsi ini, begitu mulai dibuka, ini salah satu profesor penguji itu buka. Oh, namanya lontong ini Lis Hartono. Jadi baru tahu karena membaca skripsi saya. Ini profesor yang uji saya itu baru. Oh, lontong ini namanya Lis Hartono. Padahal di momen penting ujian itu baru tahu ya. Tapi saya rekor nih. Saya tuh ujian nggak sampai 10 menit. Oh gitu? Nggak sampai 10 menit sudah selesai. Karena ini saya itu agak unik Bro. Waktu kuliah itu tahun 93, 94 itu harusnya saya sudah mulai skripsi. Karena kuliah sudah selesai tinggal skripsi. Tapi nggak saya kerjakan. Skripsi itu nggak saya kerjakan, saya banyak ngamen dulu. Karena saya ngelawak ini udah zaman kuliah Bro. Oh gitu. Sama teman-teman kampus itu. Udah dulu punya program di SCTV dulu di Surabaya sana. Namanya Komedi Kampus. Jadi kita sering ngamen, kesenengan cari duit ya. Jadi skripsi terlantar. Sampai akhirnya tahun 95 menyadari, wah ini kayaknya mau nggak mau harus lulus ini, gitu kan? Baru saya kerjakan. Saya kerjakan skripsi itu paling 4 bulan selesai. Karena dulu waktu mau ambil judul, kemudian nyari bahan itu saya ke Jakarta, saya datengin. Oh ke Jakarta? Saya ke Jakarta. Saya ke PLN. Pusat PLN perpustakaannya itu. Saya datang ke Kementerian Koperasi. Ini apa, teknik elektro apa sipil Cak? Teknik elektro. Saya karena ingat ya cerita itu dulu gini Bro. Saya tahu bahwa saya nggak akan langsung ngerjakan skripsi ini. Saya cari judul yang nggak umum. Karena kalau judul yang biasa, teman-teman yang pengen cepat dulu kan cari yang umum yang gampang. Saya ngadep ke dekan saya waktu itu. Biar lama gitu ya? Ya, dekan, saya mau ambil skripsi, tapi saya minta judul yang nggak biasa. Karena supaya apa? Supaya nanti kalau saya ngerjakannya lama itu wajar dimaklumi gitu kan. Yang dalam pikiran saya gitu. Makanya, terus dekannya itu gini, ini ada nih, tapi ini harusnya ini untuk tesis. Tapi nggak apa-apa kalau kamu mau mengerjakan. Makin lama aja ya? Wah, tambah seneng kan saya kan.
Tapi terus dekannya nih, tapi saya nggak bisa bantu. Saya hanya bisa bantu kamu dengan satu rumus. Ditulislah di situ, saya simpen sampai sekarang. Rumus itu ada di jurnal bla 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 ditulis. Dah saya hanya bisa membantu sampai di sini. Selanjutnya kamu harus cari sendiri. Wah tambah seneng saya ini. Berarti kalau saya ngerjakannya lama, nggak apa-apa dong ya kan. Akhirnya itu, jadi jurnalnya itu saya cari itu ketemunya di perpustakaan PLN pusat di Duren 3 apa di mana itu. Saya nemu bukunya itu. Saya punya serius dong ya sampai ke situ ya? Sampai ke perpustakaan pokoknya PLN. Bahannya saya kumpulkan dulu semua, baru saya tinggal. Ditinggal bukan langsung digarap. Bukan langsung dikerjakan, saya kumpulkan lengkap. Wah ini kayaknya udah bisa ini buat skripsi saya tinggal ngamen itu tadi. Ngamen. Jadi saya ngamennya ke Jakarta dulu baru balik Surabaya atau ngamen di sekitar Surabaya? Jadi tahun 94 itu saya dikontrak sama Indosiar, Bro. Oh, 94 ya? Tahun 94. Oke. Itu dikontrak Indosiar ngisi acara komedi di Pesta. Acara Pesta itu acara live weekly pertama kali stasiun TV itu Indosiar itu gebrakan. Jadi antara off air di live kan kira-kira gitu. Live langsung live. Memang live dan itu biasanya kan yang live itu dulu kan kayak TV RCTI yang TV pertama swasta aja live-nya baru 2 bulan sekali. Ya. Ini Indosiar gebrakan setiap minggu live. Nah, kita dikontrak ngisi komedi. Padahal saya masih kuliah di posisi di Surabaya kan, Bro. Jadi ini skripsi masih baru judul nih ya, baru ini. Iya, baru judul. Ya? Udah. Jadi tiap Sabtu, Bro, saya naik kereta ke Jakarta sama temen 2 orang yang dari Surabaya. Yang satu udah kerja di Jakarta. Jadi saya berangkat Sabtu sore, nyampe Jakarta Minggu pagi, Minggu siang ke Indosiar itu, Minggu sore live jam 6. Besok Seninnya balik lagi naik kereta ke Surabaya. Itu tiap minggu. Tiap minggu. Selama setahun, dikontrak setahun. Jadi dulu itu karena pesawat mahal waktu itu, Bro. Iya. Jadi naik kereta kita. Tapi alhamdulillah itu gara-gara seneng. Makin seneng dapat duit, skripsi makin dicuekin. Tambah ditinggal. Saya itu ketika bule saya meninggal tahun 95 itu, Bro. Bule yang mengasuh saya di Surabaya itu. Nah, waktu itulah ketika beliau meninggal itu saya, waduh, kayaknya saya merasa, wah telat ini saya kok. Kalau saya merasa bersalah itu, kenapa saya nggak lulus gitu. Jadi ketika bule saya masih hidup, kenapa saya nggak lulus gitu kan. Tidak menunjukkan karena saya prestasi ya. Bener, saya mikirnya gini, Bro. Kuliah, itu ilmu kan buat yang kuliah. Tapi saya akhirnya menyadari, yang untuk orang tua kita yang membiayai kita itu bukan kuliah kita, tetapi wisuda. Karena kalian bayangin, waktu itu bapak ibu saya masih ada. Bapak ibu itu kalau di desa kan ditanya, anaknya udah lulus gitu kan. Karena mungkin teman-teman sebaya saya udah lulus, saya belum kan. Saya membayangin, apa nggak sedih bapak ibu saya ditanya, anaknya udah lulus, anaknya jangan belum kan. Ya, intinya kuliah itu ilmunya untuk saya. Wisudalah ini yang untuk orang tua, karena ini kan jadi kebanggaan orang, makanya saya harus kerjakan. Makanya saya ngebut ngerjakan itu, Bro. Sebentar aja, tadi tahun 94 sudah mulai weekly live di Indosiar. Ya. Berarti itu tahun 95. Pertama Cak Lontong udah go public ya di TV nasional ya? Sebelum itu tahun 91 92 sudah di SCTV. Karena dulu SCTV itu di Surabaya. Iya, di Darmo dulu di kan. Di Darmo Permai itu. Jadi studionya di sana, Bro. Jadi ngisi udah ya itu tadi komedi kampus. Bener, kalau itu masih awal-awal kuliah lah, semester 4 5. Pak Mahfud mulai menyaksikan Cak Lontong, kenal dia lalu kemudian pelan-pelan jadi sahabat itu kapan, Pak? Kalau dengar cerita beliau tadi panjang. Kalau sahabat dalam arti ketemu baru-baru ini sudah di Jakarta. Sudah di Jakarta. Ya, sering lah sejak beberapa tahun lalu. Suka kan kalau ada pertemuan-pertemuan misalnya yang bukan pertunjukan ya, pertemuan seniman, pelawak seperti Tarsan dan sebagainya kan, sering kumpul gitu. Nah di situ saya. Kalau nggak salah zaman Pak Mahfud Ketua Mahkamah Konstitusi udah sering undang. Sudah. Jadi pokoknya saya pertama kali ketemu Pak Mahfud itu waktu Pak Mahfud pertama kali ketemu saya.
Ini asli. Pasti lupa tanggalnya kan. Pokoknya lupa. Pak Mahfud hanya calon tuh nggak bisa gitu, Pak. Iya. Saya tadi membayangkan kapan pertemuannya, acara apa, pas pertemuan. Tapi pernah satu panggung. Iya. Iya. Di tim. Iya. Ludro ya, Pak ya? Di tim, ya. Apa? Kartolo, Pak. Dulu Kartolo terus Raja Majapahit apa itu ya. Sama, betul. Jadi pentas di Taman Ismail Marzuki. Di Taman Ismail Marzuki. Bapak di MK waktu itu masih? Saya ketua MK. Ketua MK. Oh, iya. Sama teman-teman Ludruk ITB waktu itu. Berarti persahabaannya udah lumayan lama dong, Pak. Iya, bukan baru-baru kalau sekarang. di tempat yang serius, di tempatnya Bu Susi, Menteri KKP. Ada seminar, saya ngisi gitu, yang serius. Nah ini yang guyon-guyon aja yang jadi moderator gitu. Ya waktu Bu Susi Sejadana ya, Bu Susi jadi Menteri KKP. Itu kami sering ketemu sejak. Tapi kalau beliau saya ngikutin terus sejak zaman saya itu kan ngefans sama Gus Dur. Apalagi Jawa Timur gitu ya. Iya, sejak zaman Gus Dur ya. Saya ngefans Gus Dur, jadi saya ngikutin beliau ketika diangkat jadi Menteri Pertahanan. Dia kan Mahfud jadi Menteri Pertahanan. Sopoi gitu ya. Terus saya juga ingat cerita beliau dengan Gus Dur. Gus, kok saya jadi Menteri Pertahanan? Alah, memimpin komandan upacara. Itu gitu ya, Bro ya? Iya, cuma gitu. Gus Dur bilang, saya jadi presiden nggak punya palangan, apalagi menteri kan? Iya. Saya tuh ngefans sama Gus latihan Dur. memimpin aja upacara gitu. Kalau sama Gus Dur tuh semua sedang enteng aja tuh. Iya benar, memang masalah kompleks itu bisa diselesaikan kalau disederhanakan kan. Iya. Ya, dibikin enteng dulu. Ketika, lanjut. Nah, karena kalau masalah sudah dibikin enteng, selesai kan nggak masalah, wong sudah enteng. Ini loh Pak, lucu-lucu begininya ini kan nggak jarang kita dengar kecuali calon memainkan logika, memainkan kalimat. Pak Mahfud menilai bagaimana? Apa khasnya Cak Lontong di antara? Bagus, khasnya Cak Lontong itu sebagai dalam seni lawak ya bagi saya itu cocok dengan para intelektual kelas menengah ke atas tuh pasti ketawa kalau Cak Lontong. Kan modalnya bukan gimmick badan gitu ya. Betul, saling nggak mencaci maki, ngetawain badan, kamu kok pesek, kamu kok pendek, kamu kok gendut. Kan enggak gitu itu. Pasti mainnya logika gitu. Oleh sebab itu setiap saya sampai sekarang tuh kalau jenuh apa gitu buka aja YouTube lihat Cak Lontong. Wah, luar biasa. Ternyata. Jadi kebalikan saya. Sekarang. Justru saya kalau nyantai lihat buka YouTube lihat saya sendiri malah jenuh. Nonton dewe tapi memang itu ciri khas. Jadi saya ngelawak itu saya pakai ciri khas dari dulu zaman mahasiswa itu gitu. Pakai gaya yang karena memang saya kalau suruh mimik verbal gaya gerak itu gitu nggak terlalu bisa, makanya saya kuatin di verbal gitu. Tapi kita ngomong ini karena puasa ya, kita mau lebaran ya, 2 hari lagi lebaran. Apa pengalaman yang menarik di bulan puasa yang mungkin bisa diceritakan ke Pak Mahfud? Apakah misalnya Cak Lontong itu sudah hatam Quran 2-3 kali gitu ya? Atau bangun sholat tahajudnya tiap malam? Atau apa Pak? Atau tarawih di kampung? Atau tarawih di kampung gitu? Kalau yang mungkin kalau mau cerita yang agak nyantai-nyantai itu ya tentang tarawih takbiran waktu dulu di desa itu. Di kampung. Itu paling seneng itu tarawih. Karena dulu waktu saya kecil terawihnya itu agak jauh karena masjid jami'nya itu dari rumah lumayan jalan. Itu pas depan kuburan. Jadi masjid jami' kalau di daerah itu kan ini masjid, ada kuburan. Kiblatnya pas seberangnya itu kuburan. Biasanya gitu kan. Betul, mesti zaman dulu begitu. Dulu saya itu awalnya kan agak penakut gitu, Bro. Apalagi kalau makanya saya kalau dulu tarawih nggak pernah di barisan paling depan, karena di barisan paling depan jendelanya dibuka kuburan, gelap kan? Ini masjid di kampung nih ya? Masjid di kampung. Itu sama dengan kampung saya. Jadi saya agak di belakang gitu. Kuburan. Terus pernah ngerjain orang sampai pingsan, Bro. Astaga. Jadi namanya anak kecil ya. Gimana jadi kita waktu tarawih gitu, kita nyelinap ke kuburan karena kan sambil nakut-nakut. Begitu orang habis sujud berdiri. Kita nongol dari jendela, itu kagetnya ada yang pingsan, kita jadi takut lari. Akhirnya kita nggak jadi tarawih, nggak jadi ikut sholat, saking ketakutan. Lari ketakutan, pingsan. Untung bro, dia dengar kabar nggak terjadi apa-apa kan, jadi aduh, alhamdulillah. Tapi jadi kapok sendiri bro. Jadi hasilnya kalau saya jadi orang itu mungkin pingsan sebelum lihat mungkin kali ya. Begitu bareng sujud, saya berdiri.
Kuburan. Di kampung begitu Pak ya? Iya sering begitu. Kalau Jamai kan biasanya gitu, Bro. Anak-anak kadang-kala usil nggak kalau tarawih itu? Wah, usil banget, Bro. Kalau saya tuh temen sujud, kakinya digini, jadi waktu duduk, gitu tuh udah biasa. Sendal kalau gitu, saya terus terang saya ikutin Bro. Jangan pernah mengambil apapun itu yang bukan haknya. Saya ikuti Bro. Makanya waktu kecil pun saya nyolong sandal nggak pernah. Karena saya nyari sepatu. Bercanda Bro, bercanda. Biasanya ngerjainnya bukan nyolong, tapi kita acak-acak. Oh gitu. Kan orang biasanya narik kan dijejer. Kita acak-acak biar Jadi orang tua keluar nyari-nyari. Di sini menikmati ngerjain orang. Iya. Kita nggak nyolong, nggak nyuri, tapi kita acak-acak pasangannya, kita taruh mana gitu. Ada orang sudah dapat satu. Pak Mahfud kayak gini-gini ini dalam bulan puasa ini termasuk dosa nggak kayak gini-gini? Enggak lah, itu bagian dari kegembiraan. Bagian dari anak dosa kecil tapi pahalanya kalau yang lebih seperti banyak. itu imamnya baru mungkin dosa. Masa imamnya nukar-nukar sandal itu dosa. Pernah anak-anak oke ya. Ngusili imam enggak? Biasanya kan ada anak kecil tuh mendahului imam. Amin, amin. Kalau kecil saya dulu nggak mendahului tapi dipanjangin Bro. Oh dipanjangin. Amin, itu panjang-panjangan kita sama tuh. Yang lain sudah kan imam nungguin selesai kan. Amin. Ada lagi yang sudah nafasnya nggak kuat sudah berhenti disambung. Amin. Ada yang berhenti. Amin. Kalaupun imamnya lanjut baca surat terkasih terganggu gitu. Dan kalau sholat tarawih di desa itu dulu imamnya dipilih yang paling senior di desa itu. Jadi tua. Jadi kita ngerjainnya baru bisa sebatas verbal itu. Nggak berani ngerjain fisik karena imamnya yang tua-tua gitu, yang sepuh gitu. Ada enggak di daerah situ kan, di daerah Jawa Timur ada satu tempat ya di Blitar Pak ya, orang sholat tarawih Allahu Akbar. Yang cepet itu. Cepet gitu. Saya itu di mana ya Pak itu ya? Di Blitar ada di beberapa tempat di Jawa gitu ya. Itu 23 rakaat tapi hanya 10 menit. Sampai 10 menit. Sampai 10 menit. 5 menit selesai. Top gitu. Tapi saya pernah amin. Ya. Gitu aja. Saya justru pernah praktek ngikutin tapi di waktu itu saya ingat itu udah di Surabaya tarawih di Masjid PLN dengan rumah Pak Ali beli saya itu dekat PLN. Saya tarawih di situ. Dapat imam yang itu. Yang cepat-cepat gitu. Ekspres. Enak. Masih muda kan sewenang. Yang tua-tua yang repot kan nggak bisa cepet-cepet. Kalau kita sewenang cepet selesai. Habis itu cepet-cepet main. Tapi ada juga yang berlama-lama. Mau pacung lama. Karena hafal dibaca semua. Surat sampai orang jenuh. Sampai ada orang begini. Rakaat pertama panjang. Panjang aduh sih. Terus rakaat kedua masih panjang lagi. Yang makmumnya bilang pulang dia. Nah ini proses. Kalau pulang orang tarawih dia mau aja gitu. Kapok dia. Tapi Bro, ini serius. Saya pernah ngalami seperti itu di Surabaya di Masjid Akbar, Masjid Agung Surabaya. Oh ya Masjid Akbar. Saya ikut tarawih waktu itu. Itu tahun 2000-an lah. Jadi lama gitu surat kan sholat isya dulu kan. Sholat isya suratnya panjang. Saya pikir karena ini sholat wajib ya. Panjang, oke lah. Kemudian tarawih mulai. Panjang lagi. Dan panjangnya itu nggak ketulungan. Sampai akhirnya 2 rakaat pertama selesai. Kayaknya takmir ini nyamperin untuk mengingatkan mungkin. Jadi imamnya diingetin supaya jangan terlalu panjang kita. Udah diinget. Masih panjang lagi, ya Allah panjang. Sampai akhirnya ini saya ngalami sendiri. Jadi begitu dapat 2 rakaat kan harusnya 8 rakaat, tinggal 4 rakaat. Ini baru 4 nih. Ini baru 4. Begitu salam yang itu, saya berdiri sendiri, saya sholat tarawih sendiri Bro. Di situ, tapi saya nggak pindah tempat. Saya di situ. Bener ya kejadian bener kejadian. Jadi saya tarawih sendiri, ya otomatis saya selesai lebih dulu kan. Iya. Sudah itu saya pergi gitu, pulang gitu. Nah ini dosa nggak sih Prof? Enggak. Karena tarawihnya itu sendiri harus bersama itu bukan ajaran Nabi. Itu hanya kreativitas para sahabat agar bisa bersama-sama gitu dilakukan berjamaah. Nabi sendiri kalau tarawih kan mulai jam
habis isya itu sampai subuh, sholat dulu, tiduran lagi, makan, minum. Dan tidak selalu di luar di masjid Pak ya, tidak selalu di masjid ya. Di tengah malam bangun lagi sambung gitu. Gitu kalau Nabi. Dia oleh sebab itu sebenarnya tarawih bersama-sama itu kan kreativitas dulu para sahabat, yuk kumpul sama-sama gitu biar bisa itu. Terus ada yang 23 zaman Umar bin Khattab, kemudian kita kembali ke Nabi aja 11 gitu yang terjadi. Oleh sebab itu dalam tarawih itu ya sebaiknya tidak menyiksa orang terlalu cepat juga mungkin. Terlalu cepat itu sebenarnya karena dalilnya pokoknya tarawih itu dapat pahala, itu sudah terpenuhi sunnahnya dapat pahala. Maka bubab sudah pokoknya menggugurkan keharusan atau sunnah. Tapi kalau terlalu lama juga menyiksa orang nggak boleh, karena di dalam riwayat itu dulu Nabi kalau sholat tuh nggak pernah membaca surat panjang-panjang. Kalau jamaah ya, berjamaah. Kalau jamaah nggak pernah baca surat panjang-panjang Nabi. Karena apa? Ketika ditanya kenapa? Karena mungkin di belakang saya ini ada orang tua yang tidak kuat berdiri lama, sehingga bacanya ya qul huwallahu ahad, inna a'tainakal kautsar. Dan surah-surah yang hafal, yang enteng, yang hafal ya, sehingga orang enak berganti. Tapi kalau terlalu cepat juga orang tua bisa tersungkur kan. Waktu itu surah apa yang dibaca di Al-Akbar itu? Nggak tahu udah surah apa. Nggak tahu, saking panjang. Jangan-jangan ini malah baca surat kiriman dari anaknya mungkin. Surat cinta dari siapa gitu. Makanya saya tuh kalau sholat itu nggak pernah baca surat yang panjang-panjang. Sama dengan saya. Karena nggak apa. Tapi beda halnya kalau karena enggak apa. Kalau saya nggak apa yang panjang-panjang. Tapi beda Mas. Kalau misalnya di Masjidil Haram ya. Iya. Sampai sekarang kan kalau sholat tuh satu malam itu 1 juz, berarti panjang sekali kan, setiap malam 1 juz. Kalau itu boleh, karena apa? Karena orang datang ke Mekah itu memang sengaja ingin mendengarkan itu, gitu. Tetapi tidak semua orang yang di Masjidil Haram tuh ikut sholat yang panjang itu, di belakang sholat sendiri banyak yang ingin cepat gitu. Jadi itu panjang-panjang itu tidak dicontohkan oleh Nabi juga, gitu. Tapi bagus orang yang ke Mekah kayak kita kalau ke Mekah ingin menikmati sambil berdiri dengarkan imam panjang itu ada juga yang begitu. Dapat pahala juga. Dapat pahala juga karena menikmati kan. Tapi dalam keadaan biasa ya biasa-biasa aja lah sholat yang normal gitu ya. Oke Pak Mahfud, untuk kita lanjut nih. Ini tadi sudah selesai tentang cerita-cerita puasa. Nanti kalau mau ini kita sambung lagi. Berikutnya nggak mikir, nggak lucu. Kalau nggak mikir nggak lucu. Karena beliau ini Calontong itu mikir Pak, jadi konotasi itu kata-kata yang itu mikir gitu ya. Kenapa Cak? Kenapa itu yang muncul? Kan ada tuh yang terkenal tuh. Ini saya bukan saya bukan sok tahu loh ya. Kalau ini saya betul-betul tahu. Kalau saya tahu untuk apa harus sok gitu. Ada gitu-gitunya tuh loh Pak. Itu gimana Cak? Suka bola kalimat tapi logis banget. Silogisme katanya gitu. Ada yang nyebut Calontong itu ngelawak silogisme, bahkan dulu pernah ada beberapa mahasiswa itu skripsinya membahas tentang lawan saya. Tentang lawan ada ini. Itu ditulis. Mahasiswa sastra mungkin ya, apa gitu. Saya ada komunikasi juga ada. Iya. Terus bisa ya. jadi tanya, mereka menganggap saya silogisme, padahal saya sendiri nggak tahu bahwa itu silogisme. Pokoknya saya pakai gaya gitu ya. Jadi karena menurut saya begini Prof. Kenapa saya pakai slogan mikir gitu? Karena buat saya yang makhluk ciptaan Tuhan ini kan yang membedakan kita dengan yang lain kan karena kita diberi otak untuk berpikir. Ya. Bisa mikir itu yang membuat kita beda dengan, walaupun binatang nggak punya otak tapi bukan untuk berpikir kan. Kalau kita kan untuk mikir. Jadi ketika kita mau mikir, buat saya orang itu kalau mau mikir minim. Kalau toh nanti akan ada masalah, itu minim masalahnya sudah bisa berkurang. Kalau toh ada masalah, syukur-syukur nggak ada masalah karena mikir itu tadi. Tapi kalau orang melakukan sesuatu ngomong apapun nggak tanpa mikir, sudah pasti akan ada masalah. Kalau makanya saya mau mikir, karena buat saya yang paling simpel dari manusia yang bisa dilakukan, yang itu membedakan dengan makhluk lain ya mikir itu, makan, minum, bergerak, itu semua makhluk bisa seperti itu. Jadi tapi semua Calontong kalaupun kita simak itu kayak natural gitu di panggung, itu semua disiapkan ya. Mikir by reason, by mikir karena gitu ya. Saya berangkat dari komedi dengan verbal kan. Karena kalau verbal itu harus kekuatan kata-kata. Ketika kekuatan kata-kata yang saya gunakan otomatis akan meminimalisir
penggunaan, anggap aja penonton itu mata sudah relatif nggak terlalu penting untuk melihat, tapi apa yang didengar dan yang bekerja adalah di otaknya ini kadang-kadang mikir, itu aja kadang-kadang ada yang nggak nyaut. Jadi kadang-kadang nyaut tapi telat, jadi ketawanya belakangan. Ketawanya belakangan. Nah buat pelawak itu ketawa belakangan, ini ketawa apa menghina ini kan? Takutnya malah menghina, gitu, ngejek kita gitu. Jadi mikir itu buat saya, makanya dulu Prof, ini saya itu sebenarnya terinspirasi, kalau Prof ingat dulu ada Mario Teguh. Iya, seorang motivator sebutannya kan. Dia punya acara namanya The Golden Wish. Dia soalnya salam super. Makanya kenapa saya pakai salam lemper? Karena saya terinspirasi itu. Itu ya dari situ. Karena buat saya salam super, salam lemper ya kan, didengerin di telinga mirip-mirip lah. Dulu saya punya cita-cita pengen punya program menjadi motivator seperti itu, tapi dengan cara yang komedi, yang humor gitu. Makanya kalau dia Golden Wish, saya dulu nyiapin The Gendeng Wish. Jadi dulu pertama mirip penyebutannya ya? Golden sama Golden. Cuma sampai sekarang belum ada yang mau bikin itu. Nggak tahu. Tapi istimewa ya Pak Fud ya? Setiap itulah, setiap lawakan Cak Lontong itu terasa selalu baru kan. Kita setiap dengar tuh terasa selalu baru gitu. Apa? Gitu malamnya gitu menyiapkan. Artinya nggak ada yang ngulang gitu Pak ya? Meskipun ngulang kadang-kala lain cara mengekspresinya, cara memancing anunya itu gimana itu? Saya biasanya begini, kalau saya misalnya anggap aja ada job of air gitu ya, saya harus tahu betul ini yang ngundang saya siapa, audiensnya ini apa, ini acaranya apa. Jadi tidak-tidaknya saya memperkecil frekuensi itu bisa supaya langsung nyambung. Karena kalau kita tidak tahu, otomatis kan kita kayak orang mancing aja, nyebar umpan tanpa tahu ikannya Ya untung dapat ikan. Itu pun untung kalau cepet bisa lama. Tapi kan supaya mempercepat itu kan harus tahu. Oh ikan tuh kalau gini, cocoknya umpannya ini. Nah, jadi kita bisa sama-sama mancing, tapi bisa dapat respon dari ikan lebih cepat. Saya pakai teori seperti itu. Begitu ya. Saya harus tahu betul seperti apa acaranya, apa audiensnya, seperti kadang-kadang range usianya, kadang-kadang perlu background mungkin profesi, background pendidikan yang hadir itu kira-kira seperti apa. Nah itu yang akhirnya saya akan mencari. Biasanya memang nggak bisa kita mencari materi yang benar-benar baru tuh nggak mungkin. Tapi saya akan selalu mengawali dengan sesuatu yang baru karena ya itu tadi menyesuaikan audiens kan. Jadi joke kalau saya di depan polisi, di depan hakim, di depan konteksnya harus disesuaikan juga dosen, ya. depan audiensnya kan ya. Berbeda-beda kan. Jadi saya awalnya pasti saya akan langsung bagaimana supaya menyamakan frekuensi lebih cepat. Nah setelah itu saya mau masukkan materi yang agak sudah lama nggak masalah, tapi dikemas dengan cara yang disesuaikan juga gitu. Jadi dan selalu responnya ketawa. Pernah nggak calon itu kejadian udah semangat banget tapi kok nggak ada respon biasa-biasa aja? Dulu. Pernah. Waktu awal-awal itu itu kalau sudah 10 menit, 15 menit masih gini-gini aja itu gitu langsung ya? Yang besar bukan ketawanya tapi keringetnya. Yang besar tuh keringetnya gede-gede berasa gitu, bluk-bluk. Itu ngalamin dulu karena proses ya. Pastilah ya, pasti setiap orang ngalamin. Lama-lama, tapi ini kalau setelah sekian lama, jadi saya mikirnya gini. Saya dulu awal-awal takut kalau diundang penontonnya nggak tertawa. Takut nggak, kalau nanti nggak ada orang yang tertawa saya takut. Tapi setelah kesini ternyata ketakutan terbesar itu sebenarnya bukan itu. Bukan takut nggak ada orang yang tertawa, tapi justru takut kalau ada suara ketawa tapi nggak ada orangnya. Itu lebih menakutkan, Bro. Lebih menakutkan. Ketawa tapi nggak ada orangnya. Lebih menakutkan ternyata. Lari itu. Jadi kadang-kadang kalau ketemunya di mana? Apa? Akbar. Nah, ini partnernya. Partner iya, Pak. Setia. Bagus sekali itu ketemunya di mana itu? Akbar itu sama-sama dari Surabaya, Bro. Oh, dari Surabaya. Dulu dia itu, saya pernah mengisi acara di TV lokal JTV punya Jawa Pos. Jawa Pos Akbar juga pernah mengisi di situ, cuma beda periode aja. Ketika saya sudah nggak ngisi di situ, Akbar baru nongol di situ. Terus
Akbar itu ke Jakarta waktu ikut Suci. Kompas. Suci pertama itu dia ikut, dia jadi runner up juara 2 itu, Suci yang pertama itu. Oh, itu ya. Nah, kemudian setelah itu akhirnya dia lebih banyak di Jakarta kan. Nah, waktu di Jakarta itu kebetulan dia tinggal di rumah saya juga, Bro. Oh, begitu. Jadi Akbar itu tidurnya di rumah saya karena waktu itu saya juga sendirian, istri keluarga kan masih di Surabaya. Dia juga sendirian, jadi kita ngumpul ya di rumah saya, tidur di rumah. Jadi ya tiap hari dia kimiawinya udah dapat juga gitu, makanya di panggung udah deket banget. Luar biasa. Jadi itu tahun berapa ya dia Suci itu tahunnya 2009 2010. Suci awal-awal ya. Suci dia. Iya, di awal-awal ya. Langsung beda suasana. Beda ya. Ini bener jadi ruang sahabat ini karena kita jadi dalam ruangan sekarang. Diusir oleh hujan. Jadi tadi ini ada hujan. Jadi kita tadi syutingnya di luar outdoor dan tiba-tiba karena Cak Lontong yang hadir bawa rezeki, tiba-tiba hujan gede gitu, nggak berhenti. Sekarang kita masuk cukup sekali gini udah ganti suasana. Luar biasa. Ini baru satu-satunya. Jadi teman-teman perlu tahu ini episode ke-10. Luar biasa angkanya ya. Cak Lontong. Iya Pak Mahfud, ini ke-10 Cak Lontong. Dan kali pertama kita syuting di 2 lokasi sekaligus. Outdoor dan indoor. Istimewa. Hebat. The one and only Cak Lontong. Cak, monggo dilanjut. Tadi Cak Lontong udah cerita macam-macam. Sampai pada tadi silogisme dan segala macam itu dicerita. Nah kalau gitu Cak, kita memulai yang studio di sini. Coba contoh-contoh tadi, cerita-cerita lucu tadi, coba disampaikan ke Pak Mahfud. Kalau misalnya ada apa yang lucu atau ada misalnya teka-teki dan segala macam yang bisa, monggo. Yang logika tadi disebutkan. Coba. Mas Rizal juga. Ya, monggo. Karena saya itu orang yang diajarkan dari kecil sama Bapak Ibu saya itu persis seperti yang saya pernah dengar dari Prof. Mahfud itu. Tadi saya sampaikan, jangan pernah mengambil apapun yang kalau itu bukan hakmu. Ya. Oke. Karena itu efeknya sangat, dampaknya itu sosial dan dampak spiritualnya bisa sangat luar biasa. Makanya ini teka-tekinya berkaitan dengan itu. Ini gaya saya nih TTS, Bro. Makanya saya kasih jumlah hurufnya, kasih huruf batu. Jadi ini gampang. Yang semua orang nggak bisa jawab kalau di TV, Pak. Ini gampang jawabannya apa gitu. Berkaitan dengan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Iya. Ini jawabannya ada berapa kotak? 7 kotak. 7 kotak. Oke. Huruf kedua E. Oke. 7 kotak, huruf kedua E. Oke. Mengambil barang tanpa izin yang punya. Disebut apa itu? Huruf kedua E. Huruf kedua E 7 huruf. Mengambil barang tanpa izin yang punya. Melanggar. Saya. Pencurian. Pencuri. Sampean apa? Melanggar. Kurang, kelebihan ya? Kelebihan, melanggar 8. Lebih satu. Pencuri. Prof. Mahfud pencuri. Kalau pas boleh. Pas. Nih, pencuri sebenarnya masuk kategori itu, tapi itu bukan yang saya maksud, Bro. Mengambil barang tanpa izin yang punya, itu disebut pemilik. Iya. Kalau Prof punya handphone, lah Prof kalau mau ngambil handphonenya memang harus izin ke siapa? Kan nggak perlu izin. Izin yang punya ya. Nah, iya ya. Iya kan? Mengambil tanpa harus minta izin tuh. Sama yang punya. Handphone saya ambil, kenapa saya harus minta izin? Kan punya saya. Bukan main. Iya kan? Nah itu buat saya itu yang menunjukkan bahwa kenapa orang itu kadang-kadang mengambil bukan haknya itu. Boleh. Tidak merasa, karena antara pencuri dan pemilik itu bedanya tipis ternyata. Bedanya tipis. Yang diambil sama, tapi ada yang disebut pencuri, yang disebut pemilik. Hanya karena ini punya siapa. Tergantung hak ya. Kalau dari sisi yang mengambil tipis banget bedanya. Kenapa dia mengambil walaupun bukan haknya? Mungkin dia merasa bahwa itu hak saya, atau itu punya saya. Padahal yang bukan. Di TV itu soal-soal kayak gitu nyeleneh gitu tuh Cak Lontong semua yang bikin itu ya? Saya ada tim, karena itu kan stripping nih Prof. Kalau stripping bikin soal itu mumet juga. Karena kan ini
acara itu kan TTS itu kan biasanya orang dikasih soal, dikasih suruh bantu, jawaban benernya seperti apa. Kan kita mengarahkan jawaban kita itu ke jawaban yang sebenarnya, biar orang berpikir ke situ. Tetapi kita bikin jawaban dengan petunjuk yang benar tapi meleset, sehingga orang harus protes, nggak terima. Tapi kita juga harus bisa menjelaskan bahwa hal yang meleset dan tidak benar tadi bisa diterima oleh yang protes, kan? PR lagi ya? PR lagi, makanya mikir. Dan protesnya itu bagian dari kelucuan juga gitu ya. Bagian dari itu, makanya banyak yang tanya itu waktu bikin itu spontan karena yang ikut acara kuis itu nggak tahu juga jawabannya mereka. Iya. Jadi bahkan saya kan ada co-host tuh dulu kalau nggak Fitrop ya si Nabila itu, dia pun nggak tahu jawabannya. Jadi yang tahu jawabannya hanya saya. Oh gitu. Jadi ketika peserta itu dibuka jawabannya, mereka protes ya benar-benar baru tahu jawabannya, setelah dibuka. Jadi mereka menyiapkan protes juga nggak bisa karena belum tahu kan jawaban yang dibuka apa. Saya juga mau menyiapkan jawaban juga nggak bisa, orang belum tahu nanti protesnya apa ya? Jadi banyak spontan mikirnya di situ. Tapi kalau soal sudah kita siapin dan nggak ada yang tahu tuh peserta. Pak Mahfud kasih dong juga teka-teki calontong Pak, apa Pak? Waduh, nggak bisa. Nggak ada. Kalau saya dititipin tadi oleh produser Pak. Ini ada pertanyaan buat calontong Pak. Kita lihat ya. Kita lihat. Ini produser yang kasih pertanyaan. Saya kasih calontong, dijawab ya Cak. Agak cepet Cak. Seorang pejabat akan terkena masalah kalau tersangkut. Nah, ini langsung. Ya tersangkut bajunya bisa. Orang tersangkut bajunya kan kena masalah. Jawabannya tersangkut jemuran. Oh, itu ada. Betul. Ada. Iya. Ini bagian silogisme dong ya. Silogisme bagian. Dan itu kan bisa diterima. Siapapun, bukan hanya pejabat, orang biasa pun kalau tersangkut jemuran dengan bermasalah. Kesangkut namanya juga. Kenapa orang makan itu harus menggunakan tangan kanan? Kenapa orang makan menggunakan tangan kanan? Karena kalau menggunakan tangan orang lain yang makan bukan dia. Kenapa? Kenapa orang makan itu menggunakan tangan kanan? Apa Pak jawabannya? Kalau saya ya, ini bukan gurauan, itu sunnah. Iya. Terlalu serius. Nyari di buku ada dalilnya. Ada dalilnya. Kalau ada gurauannya ini. Jadi Gus Dur itu bercerita kepada saya waktu saya jadi menteri pertama. Gimana Gus, saya enggak bisa nih memimpin Kementerian Pertahanan, saya enggak pernah ngurus itu. Yang penting tegas saja. Jangan ragu. Ini saya ceritain kamu. Pak Soeharto itu mempunyai 2 ajudan. Yang satu ustadz, yang satu tentara. Yang tentara itu selalu mengatakan, Pak, kalau mulai melangkah dengan apapun, mulai dari kaki kiri. Itu kan tentara kan? Baris berbaris. Yang ustadz, Pak Harto, kalau nanti mulai sesuatu menurut sunnah Nabi, harus mulai dari tangan kanan. Kaki kanan, tangan. Ya kanan kan? Tangan kanan, kaki kanan gitu. Yang kiri itu lambang tidak bagus lah, harus mulai dari kanan lah yang bagus itu yamin kalau bahasa Arabnya. Nah suatu saat Pak Harto itu mau bepergian pagi-pagi, Butin sudah naik di mobil, Pak Harto itu mau naik yang kanan dipegang oleh tentara. Pak, tangan kiri, Bapak kan tentara. Ketika naik tentiri dipegang oleh salah, ini harus sunnah Nabi itu. Pak Harto tidak jadi naik. Butin lalu keluar, ada apa ini? Inilah Bu, Pak Harto mau naik dengan tangan kiri, dengan kaki kiri, kata Ustadz. Iya, ini katanya masa disuruh tangan kanan. Lalu Pak Harto, Pak, didorong masuk aja katanya. Oleh Butin. Iya, oleh Butin masuk. Sehingga tidak tahu yang mana kanan, pokoknya masuk terus berangkat. Apa itu kata Gus Dur. Gini, kalau kamu membuat keputusan, jangan ragu-ragu. Risiko itu pasti ada, pilihan pasti ada. Kalau kamu ragu, menunda karena kata ini tidak jadi malah gagal kamu memimpin. Nah, itu cara Gus Dur. Nggak boleh ragu-ragu. Nah, saya juga diajari hal sederhana gini. Mulailah berjalan sekarang. Karena kalau kamu tidak mulai berjalan sekarang, maka terpaksa besok kamu harus lari.
Bagus juga ya. Mulailah dari sekarang, jangan ragu-ragu, mulai saja. Karena kalau kamu nggak mulai, kamu pasti akan suatu saat kamu butuh effort untuk mengejar. Ngejarnya malah capek ya. Nah, mengejar keterlambatan. Betul ya, bagus. Makanya itu. Kalau gitu balik lagi ke tadi. Kenapa makan menggunakan dengan tangan kanan? Jawabannya karena pas. Karena makanan. Kalau pakai tangan kiri, makiri. Makanan sama makiri. Makiri jadinya. Saya minum. Pas juga ya. Meskipun dia sudah ahlinya kalah kan. Iya. Makanya kita bisa dikalahkan juga. Masih bisa, masih ada celah, Pak. Masih ada celah. Tidak ada yang sempurna. Sekarang kita pindah calon Tom. Kita sekarang ke kartu ketiga. Tahu-tahu di Jakarta. Aja ada ceritanya nih Pak. Ada ceritanya. Jadi ini cerita tentang Cak Lontong dalam beberapa bulan terakhir sebagai ketua tim pemenangan di Pilkada Jakarta Pak Mahfud. Ketika sambutan itu Cak Lontong bilang gini, orang nunggu nih kira-kira kenapa Cak Lontong kepilih gitu. Nanti Pak Mahfud cerita juga nih ketika mendengarkan Cak Lontong jadi ketua tim. Jadi dia bilang begini, Cak Lontong bilang begini, Mas Pram tahu Jakarta. Bang Dul Jakarta tahu, jadi orang Jakarta pada tahu. Saya tahu-tahu ada di Jakarta katanya. Iya. Nah kita mau cerita tentang itu Pak. Gimana sih Cak ceritanya tiba-tiba Cak Lontong momentum sepenting itu, semeriah itu, setegang itu Cak Lontong terpilih jadi ketua tim pemenangan Pramono Rano. Ya itu kalau ditanya harusnya tanyanya ke Mas Pram dan ini tapi sekarang kan udah menang jadi tinggal nanya kan. Udah tahu bocorannya kan. Jadi waktu itu memang kalau sebelumnya pernah ketemu tapi tidak membahas khusus tentang jadi ketua tim ses ya. Tapi memang nanti bantu kami ya gitu udah. Oke. Nah ketika saya ditelepon itu posisi di Surabaya Prof. Waktu mau di Surabaya? Anak saya waktu itu mau nikah kan. Oh iya ya. Iya, September bukan itu. Bukan yang Pak Mahfud jadi. Betul, iya, saya datang jadi saksi beliau kan. Jadi saksinya itu. Jadi pas saya di Surabaya pas mau pengajian sebelum pas hari Kamisnya itu, akad nikahnya itu hari Jumat pagi. Kamis pagi itu saya ditelepon pertama Bang Dul telepon, setelah itu Mas Pram. Intinya adalah meminta saya jadi ketua tim ses. Awalnya saya juga kaget juga. Kalau membantu saya udah bilang memang oke. Tapi jadi ketua tim ses kan baru tahu ketika ditelepon itu. Tapi ya saya siap aja karena kapan balik Jakarta? Ya paling minggu depan setelah nikah anak-anak. Ya udah kita nanti bicara lagi setelah di Jakarta. Saya pikir itu kan ya nanti di Jakarta lah ngobrol lagi, dimatangkan lagi. Oke lah saya ke acara pengajian itu berjalan di rumah itu kan sampai siraman anak jam 2 kira-kira. Setelah zuhur itu saya baru pegang HP lagi. Kok WhatsApp tuh banyak Prof. Selamat. Ini anak saya belum nikah kok udah pada ngucapin selamat. Tahu dari mana gitu kan. Ini kan baru pengajian, baru siraman. Ternyata setelah saya baca itu selamat jadi ketua tim ses. Loh kok malah pada tahu dari mana gitu. Terus teman ada yang ngirimin link. Ternyata itu siangnya sudah diumumkan sama Mas Pram Bang Budi. Iya, cepet banget diumumkan. Di Museum Sutioso kalau nggak salah, di Museum Pak Sutioso itu. Jadi, berarti udah langsung diumumkan gitu. Jadi ya sudah, saya udah ngobrol sama keluarga juga, intinya ya saya siap bantu ya sudah saya. Tapi sempat disonding dulu ke Cak Lontong bahwa akan diminta ya untuk membantu. Tapi membantu ya. Hanya membantu bukan pada posisi ketua tim ses. Pak Mahfud ketika dengar pertama kali apa Pak? Tahu Jakarta ya. Nah, tahu Jakarta. Nah, kalimat itu muncul ketika di rapat pertama dengan tim ses. Jadi di Cemara 19 ada Mas Pram Bang Dul, kemudian tim ses kumpul. Pertama arahan dari Mas Pram. Kemudian arahan dari Bang Dul. Nah saya dapat giliran ketiga nih sebagai ketua tim ses untuk speech ya. Saya mengikuti aja penjelasan beliau berdua itu kan. Nah akhirnya muncullah itu. Kalau saya melihat dari apa yang disampaikan Mas Pram kepada tim ses tadi bahwa sebagai seskap, beliau kan udah tahu. Bukan hanya Jakarta, kota-kota di Indonesia karena kaitannya dengan sekda dan segala macam kan. Mas Pram tahu sebagai sekretaris kabinet kan. Jadi tentang Jakarta ini undang-undang waktu daerah khusus itu juga beliau juga ikut. Jadi tahu tentang Jakarta. Nah kalau Bang Dul secara popularitas siapa yang nggak kenal dengan Sidul anak sekolahan dari dulu kan. Jadi Jakarta tahu. Mas Pram tahu Jakarta, Bang Dul Jakarta tahu. Nah terus kalau saya
Ya kalau saya ya tahu-tahu di Jakarta orang telepon waktu itu aja dadakan juga ya kan. Makanya kalimat itu saya munculkan di rapat pertama. Bisa gitu loh Pak Mahfud langsung ketemu. Ada. Itu saking nganggurnya Mas. Kalau saya dulu berpikirnya gini loh. Kaget juga saya. Ya kan Pak? Ketika mendengar loh Calontong gitu. Lalu pikiran saya begini, ini loh pikiran saya mungkin Pramono Anong ini berpikir sudah pasti kalah, kita buat main-main aja. Loh, bayangin dulu kan surveinya kosong, jauh sekali kan. 0, sekian Pak. Mulai dari 0, ini saya bilang si Pramono Anung ini mungkin cuma mau main-main agar nanti kalau kalah itu sudah ada alasan. Saya juga cuma main-main kok kan gitu. Gitu kira-kira pikiran saya ya. Tapi ternyata ya itulah hukum garis Tuhan dan tentu hukum demokrasi ya. Demokrasi itu memang semakin masyarakatnya terdidik, semakin objektif orang memilih gitu. Sehingga kerja Cak Lontong dan Pram dan Sidul itu secara sungguh-sungguh terus membuahkan hasil dari hari ke hari, tidak disangka sama sekali. Dulu seumpama pun Cak Lontong memimpin ini akan berhasil, saya pribadi menghitungnya pasti 2 putaran. Ya. Nggak mungkin 1 putaran dengan jarak yang begitu jauh. Umumnya orang berpikir begitu. Iya kan? Tapi tiba-tiba langsung jadi satu putaran. Nah, dan itulah. Menang gitu kan? Menang 1 putaran. Iya, menang 1 putaran. Iya. Cak, apa rumusnya Cak yang dijual dalam kampanye, dalam kontestasi itu? Apa membuat happy sebagai warga Jakarta atau apa yang ditawarkan sampai bisa 1 putaran? Ya karena secara konsepnya Mas Pram Bang Dul itu mengharapkan pada tim pemenangan, tim sukses waktu itu memang supaya kampanye ini dijauhkan dari hal yang membuat berat konstituen atau warga Jakarta. Dan itu terbantu dengan profil ketuanya seperti Cak Lontong ya. Bikinlah riang gembira, bikin happy gitu. Jadi saya otomatis bisa ya berusaha untuk menerjemahkan itu kan, makanya turun kemanapun ya kita bikin happy, kita bikin tapi tetap pesan atau message dari substansinya. Nah itu harus tetap kita kedepankan dan semua, makanya kita merasa ringan karena Mas Pram dan Bang Dul itu ketika kampanye itu dari awal memang program atau janji kampanye itu mereka bikin yang memang itu sangat real dan bisa dilaksanakan. Bukan sesuatu yang awang-awang, yang ideal, bukan ya yang hal-hal yang beresin KJP, kemudian tentang PPSU itu nggak harus ijazah SMA, itu kan yang bisa dilaksanakan pasti. Dan real kebutuhannya. Dan real kebutuhan dan masyarakat bawah itu, makanya kita membawanya itu juga ringan juga, gampang juga menyampaikan pesan itu. Tapi kaget Kak menang 1 putaran, Cak? Kaget. Ya ikut kaget juga. Ikut kaget juga. Karena berangkat dari itu. Cuma saya waktu itu mikirnya gini. Saya itu memantau perkembangan setiap hari kan kita bikin agenda, jadwal Mas Pram kemana Bang Dul. Jadi sepakati bahwa beliau berdua tidak bisa kemana-mana, harus bareng karena waktu yang terbatas dan mulainya dengan elektabilitas yang tidak menguntungkan. Harus ngejar lah ya. Makanya karena untuk ngejar jadi harus terpisah terus kan. Dan sehari itu bisa 11-12 titik masing-masing. Masing-masing ya. Nah di sisi itu saya juga berjalan. Nah saya mempertimbangannya begini. Keuntungannya dari pasangan 03 waktu itu kita kan. Bahwa Mas Pram punya agenda sendiri, Bang Dul punya agenda sendiri sebagai calon gubernur, wakil gubernur. Ketika saya muncul di masyarakat dimanapun, orang itu mengidentikan saya dengan Mas Pram dan Bang Dul. Saya sebagai ketua tim ses. Jadi kemunculan saya di masa kampanye itu sudah representatif dari Mas Pram Bang Dul. Nah itu kalau kita lihat dari ketua tim ses di pasangan 1 dan 2 itu tidak bisa seperti itu. Karena kalau kita mengambil contoh misalnya waktu itu Bang Risa Patria ketua tim sesnya Ridwan Kamil Suswono itu ketika muncul ya sebagai mungkin malah lebih orang Gerindranya atau mantan gubernur, tapi tidak identik dengan paslon ini. Tapi ketika saya muncul sebagai itu udah identik dengan Mas Pram dan Bang Dul. Jadi itu akhirnya membuat kita jadi lebih ringan lagi melangkahkan. Dan saya indikasinya gini, setiap meeting tadi di rumah Mas Pram itu saya ikutin aja. Pokoknya ukuran saya gini, karena kan saya nggak ikut terus Mas Pram Bang Dul karena saya jalan sendiri. Pokoknya kalau semakin ketemu suaranya Mas Pram itu serak gitu ya. Wah ini
berarti jalan beneran. Iya. Ukurnya gitu. Udah ngos-ngosan gitu ya, udah pasti. Suaranya habis berarti kampanyenya maksimal. Nah, kalau pasangannya itu kampanyenya maksimal kan saya juga saya satu jadi semangat juga, yang kedua juga ini udah kerja semua. Bang Dul saya kira udah semakin kurus nih badannya, nggak tambah gemuk, berarti jalan beneran gitu kan. Jadi ukurannya saya gitu aja udah. Akhirnya saya semangat jalan sendiri dan alhamdulillah di penghitungan itu memang kita udah menyiapkan ya waktu itu kita dengan bantuan dari teman-teman DPP Pak Aming itu dari partai juga. Karena mereka lebih kuat untuk di saksi di TPS, jadi kita perkuat itu memang. Akhirnya di hari pertama malam setelah pencoblosan itu C1 itu benar-benar kita siapkan semua itu dari TPS, kita kawal betul, penghitungan kita kawal betul, jadi kita memastikan itu. Dan walaupun hasilnya kita menang satu putaran itu sesuatu yang alhamdulillah. Iya kan, di luar dugaan kan. Pak Mahfud nggak sampai menduga begitu kan? Nggak menduga. Saya menduga nanti pasti akan dikerjain. Tapi untungnya sekarang pertama kita di kota besar, sehingga pengawasan publik itu lebih terarah. Sehingga apa-apa yang sudah ditemukan oleh lembaga survei secara cepat itu biasanya kan menjadi cerminan yang akhir, sehingga itu mau ditukangi pun nggak bisa lagi. Kan begitu. Meskipun upaya menokangi dan macam-macam masih terdengar di mana-mana kan, tapi KPU-nya kan tidak bisa mengelak karena dia sendiri yang mengumumkan hasilnya dari waktu ke waktu. Bahkan sebagian orang mengatakan pemilih Jakarta pilkada itu barometer politik yang benar lah kira-kira gitu kan. Karena nggak ada intervensi dan segala macam gitu ya. Nah itu salah satu faktor yang membantu kami untuk membuat Mas Pram Bang Dul itu karena warga Jakarta yang luar biasa seperti ini. Iya, mereka orang-orang terdidik nggak bisa dan secara geografis kan beda ya dengan provinsi lain yang lebih luas gitu ya. Jakarta mungkin karena lebih fokus lebih kecil, tempat lebih fokus dan masyarakatnya juga lebih educated ya. Jadi tidak gampang terpengaruh kalau sudah punya pilihan. Itu yang membantu kita. Gitu. Cak, sekarang kalau udah menang begini nih, apa berikutnya yang diharapkan? Kan punya kontribusi besar nih Pak Mahfud. Mantan ketua tim kira-kira akan berharap jadi pejabat apa Pak di Jakarta Pak Mahfud? Penasihat utama kali ya. Cocok ya. Penasihat. Orang saya aja malah sering dinasihati. Kalau saya itu karena gini ya Mas Rizal, Prof. Saya itu orang yang pada titik sekarang bahkan yang sebelum saya jadi ketua tim ses itu, saya pada titik itu pun bukan cita-cita saya, bukan yang saya cita-citakan sebenarnya. Saya lulusan teknik elektro ITS. Jadi pelawak itu kan nggak ada di pikiran saya sama sekali. Itu bukan cita-cita yang ingin saya capai, tapi ternyata hidup saya di situ. Dan saya nggak main-main dengan profesi itu walaupun itu bukan cita-cita saya. Makanya ketika saya pada titik ini pun saya tidak punya target atau harapan kecuali buat saya itu saya tetap berpikir simpel bahwa ketika saya diberi tugas ya saya akan laksanakan tugas itu semaksimal mungkin gitu aja. Karena di entertain gitu dulu juga. Waktu saya masih saya ngerasa dulu tahun 2005 saya mulai ke Jakarta itu mungkin banyak orang yang nggak kenal saya karena sejak kuliah memang saya sempat nongol di TV tapi kan sudah lama vakum karena kerja waktu itu, Bro. Jadi belum tertarik ya untuk sweet itu misalnya ya dari pelawak. Udahlah saya kayaknya cocok nih dari politikus. Dan itu banyak seniman yang berhasil ya, seperti Komeng misalnya kan luar biasa. Kalau Cak Lontong saya kira melakukan hal yang sama. Dan Pak terbukti memenangkan memimpin tim untuk menang gitu loh Pak Mahfud. Bukan semata-mata karena dia ngetop dia muncul Pak Mahfud. Iya makanya. Ayo gimana? Mau enggak pindah ke politik? Makanya kalau saya kita ajak itu. Iya. Kalau proses itu nawarin itu udah 10 tahun yang lalu sudah banyak. Udah banyak dulu beberapa partai nawar. Elektoralnya pasti tinggi Pak Mahfud. Udah 10 tahun yang lalu Prof banyak. Memang saya waktu itu enggak bahkan sampai pilkada yang di Surabaya wali kota waktu itu di pilkada bukan yang ini yang sebelumnya sudah ditawarin juga tapi memang saya waktu itu belum memutuskan untuk menerima itu. Kalau sekarang saya banyak terlibat di politik toh saya sebagai sebatas yang sebagai tim sukses bukan sebagai pelaku politik politiknya gitu. Jadi kalau
suruh mikir sekarang, ya saya juga masih belum punya pikiran bahwa akan ke situ. Tapi seperti saya katakan tadi, dulu jadi pelawak itu kan juga nggak ada di pikiran saya. Tapi satu pesan kita, Cak, kalau jadi apapun nanti tetap lucu, Cak Lontong. Jangan sampai nggak lucu, Cak. Nah itu sebenarnya itu kan mohon doanya. Iya, Cak. Itu harapan semua orang, Cak. Jangan sampai nggak lucu. Iya. Makanya saya tuh mohon didoakan tetap lucu. Gitu. Karena pantangannya pelawak itu satu, nggak boleh merasa lucu, Bro. Oh gitu gitu ya? Boleh. Jadi pelawak itu kalau sudah dia merasa lucu, itu awal dari kegagalan dan kehancuran dia sebagai pelawak. Karena itu harus ada effort terus untuk lucu. Nah, ketika kita sudah nyaman merasa lucu, kita akan jadi nyantai, terlena dan biasa-biasa saja. Stagnan ya, pasti akan kalah dengan yang lain gitu. Makanya jangan pelawak itu tidak boleh merasa lucu. Kalau toh lucu yang ngomong harus orang lain bukan kita. Iya. Kalau kita ngomong saya lucu, wah itu udah petaka itu. Benar. Oke, terakhir nih. Sebenarnya udah kita omongin Pak, imigran politik. Pak Mahfud itu kan kiai, dosen, mau tak mau tiba-tiba di Jakarta dan harus masuk dunia politik. Cak Lontong yang tidak pernah terpikir jadi komedian, dan komedian pun sekarang ngurusin politik. Apa Pak Mahfud dari pengalaman? Ya, biar Cak Lontong agak istirahat sedikit ngomongnya. Kasihan dari tadi ngomong. Iya. Apa Pak yang Bapak dapatkan dengan... baru kerasa kalau tadi ngomong. Setelah berhentinya baru terasa. Iya. Ini biar istirahat sedikit. Apa Pak yang pengalaman Pak Mahfud dengan masuk ke dunia politik sesuatu yang bisa didapatkan? Untung ruginya lah. Begini, saya tuh dulu murni akademisi ya. Jadi saya mengajar dan itu saya anggap sudah karir saya yang tertinggi ya di situ lah, di akademisi, profesor ya udah selesai gitu. Tapi terkadang karena manusia itu tidak boleh mengatakan saya tidak suka politik. Setiap orang itu pasti terlibat politik. Mau berpolitik secara sengaja bisa, tidak mau juga tetap politik, karena politik itu artinya proses pengolahan kekuasaan di mana keputusan orang yang menang dalam politik itu mengikat orang yang mengaku tidak ikut politik. Misalnya Cak Lontong katakan ikut pemilu, saya menang. Lalu Cak Lontong bilang saya tidak ikut Pak Mahfud, saya tidak ikut milih, kan gitu kan? Itu peraturannya saya tidak ikuti, tetap harus ikut peraturan yang menang. Oleh sebab itu orang itu pada akhirnya kalau gitu harus dong ikut di dalam proses mencari kemenangan untuk siapa gitu. Nah, itu sebabnya orang tidak bisa katakan enggak mau berpolitik. Orang yang yang menyatakan saya tidak mau berpolitik itu adalah pernyataan politik. Iya kan? Iya, karena dia tetap harus mendukung siapapun yang mau, saya enggak ikut milih. Kok harga BBM sekian, saya mau yang murah, enggak bisa, tetap harus ikut tuh keputusan yang menang kan. Nah, itulah sebabnya lalu saya mulai dari politik itu dengan perjuangan di kampus, membangun opini-opini, petisi politik, demo-demo. Bersuara di kampus lah ya? Iya, bersuara dari kampus, menggerakkan dari situ. Tapi akhirnya itu juga Tuhan kan yang ngatur pada akhirnya. Tiba-tiba di Indonesia ini terpilih seorang presiden namanya Gus Dur. Nah, itu kan. Nah, Gus Dur ini orangnya agak nyelen nih, tidak sama dengan politikus lain. Dia orangnya suka sesuatu yang baru, sehingga orang yang tidak mungkin pun lalu dijadikan mungkin untuk menjadi menteri. Seperti saya kan jadi menteri. Nggak nyangka sama sekali. Jangankan masyarakat, saya sendiri ketika dipanggil Gus Dur tuh nggak percaya kalau mau dijadikan menteri, karena ketika saya dipanggil itu yang manggil Johan Effendi, Menteri Sekretaris Negara. Pikiran saya itu sama Gus Dur itu, saya mau diangkat menjadi kepala BPHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional gitu ya. Tapi ya itu Gus Dur enggak, katanya saya mau ngangkat kamu sebagai menteri gitu. Itu pun saya bilang, menteri apa Gus? Menteri Pertahanan. Saya kira menteri pertanahan. Yang tadi sempat channel. Itu sungguh-sungguh. Saya kira menteri Gus. Menteri Pertahanan untuk apa? Kan sekarang Menteri Pertahanan sudah dibubarkan, pertanahan. Ya, Hasan Basri Durin kan. Pertahanan itu sudah digabung ke Mendagri, sekarang menjadi Dirjen Agraria, saya bilang. Waktu itu. Jadi belum ada juga Menteri BTN Agraria, waktu itu Dirjen. Sudah tidak ada Gus, itu sudah. Bukan Menteri Pertahanan, Pertahanan. Loh, saya bilang, Gus,
gimana kalau saya Menteri Hukum dan HAM aja? Sempat ditawar ya Pak? Tawar. Enggak katanya. Yusril sudah senang di situ katanya. Iya, enggak mau. Gimana kalau saya jadi sekretaris kabinet aja, sekretaris Gus Dur. Marsilam suruh ke sini Menteri Pertahanan. Gus Dur bilang, saya sudah cocok sama Marsilam. Tinggal kamu di situ katanya. Terus Pak Alwi pegang paha saya. Suruh mau, Alwi sih jangan sampai nggak jadi soalnya ya. Dia Menteri Luar Negeri. Dia Menteri Luar Negeri. Yang mengajak bertemu itu kan Pak Alwi, yang nemenin ke dalam kita bertiga gitu. Gitu. Kata Alwi maksudnya kalau kamu ndak mau ini kamu ndak akan jadi, ambil aja gitu. Bisa gagal itu, bisa batal itu kalau nawar-nawar terus. Nah disitulah saya terus jadi Menteri Pertahanan. Itulah kalau Tuhan ngatur. Saya kan sering mengatakan gitu, kalau Tuhan ngatur itu sesuatu yang tidak mungkin diciptakan sebabnya agar menjadi terjadi gitu. Kan itu. Idza aradallahu syai'a hayya'a asbaba. Kalau Allah menghendaki sesuatu terjadi, meskipun tidak masuk akal, diciptakan sebabnya agar itu terjadi. Nah, gitu kan. Nah, itu bahkan orang dulu enggak tahu Mahfud tuh kok bisa ke situ ngapain? Siapa dia? Enggak ada yang tahu gitu. Tapi Allah menciptakan sebab. Gus Dur jadi presiden. Gus Dur jadi presiden. Kenal saya udah 16 tahun sebelumnya pisah loh. Oh iya. Iya, bisa calon tong, bisa saya dengan Gus Dur tuh kenalnya tahun 83. Di forum seminar saya baru lulus SD itu. Tahun 83 saya kenal. Saya dosen muda, masih muda, umur 24 tahun waktu itu. Jadi saya ngantar Gus Dur kemana-mana. Itu sudah itu berpisah. Tahu-tahu dia jadi presiden, ingat kalau ada saya di Jogja itu ada anak NU tuh. Luar biasa ingatan Gus Dur ya? Luar biasa, terus dipanggil. Sampai waktu itu Bu Mega tanya kan. Sampai Bu Mega diisukan Megawati itu tidak setuju dengan Mahfud. Dan Priyadi, ingat Menteri Keuangan kan, waktu yang diserang waktu itu Gus Dur, Priyadi dan Mahfud MD. Bu Mega tidak setuju itu, sampai saya merasa tidak nyaman kan. Karena waktu diumumkan nama saya itu Bu Mega tidak hadir, kata Gus Dur. Wakil Presiden tidak hadir karena mau mandi katanya. Gus Dur, perempuan tuh biasa kalau tidak mandi 2 kali merasa tidak enak. Udah diumumkan sendiri aja kan. Ada gitu, aja jawaban Gus Dur. Jawaban Gus Dur. Nah saya kan tidak enak. Ketika menghadap Bu Mega itu, saya dipertemukan oleh Taufik Kemas, Pak Taufik. Oh, Pak Taufik Kemas. Ditemukan Pak Mahfud katanya. Dek Mahfud gitu, kenapa kamu kok seperti ragu gitu? Katanya Bu Mega tidak setuju kalau saya jadi Menteri Pertahanan. Terus ya udah ikut saya ketemu Bu Mega. Terus begitu ketemu Bu Mega, enteng aja Pak Taufik bilang, Mah katanya, ini nih Menteri Pertahanan yang baru nih katanya. Katanya kamu tidak setuju sama dia ya katanya. Terus Bu Mega, enggak katanya, saya bilang tak setuju. Saya cuma tanya sama Mas Dur, Mas, siapa Mahfud dan Priyadi ini? Apakah kamu sudah kenal? Gitu. Saya bukan tidak setuju, Mak. Tanya apa kamu sudah kenal? Karena Bu Mega saya merasa tidak kenal orang ini gitu. Kenapa saya tanya gitu Pak Mahfud? Kata Bu. Saya tanya gitu bukan tidak setuju Pak Mahfud, tapi saya khawatir nanti oleh Gus Dur diganti lagi. Kan Gus Dur suka ganti-ganti menteri katanya. Kalau sudah kenal ya sudah gitu aja. Lalu clear di situ ya. Contoh bagaimana saya berpindah dari atau mengalir dari dunia akademik ke dunia politik. Nah sejak itu kan terus ya di etalase politik nasional terus sampai menjadi calon wakil presiden itu. Kalau Cak Lontong masuk ke area meskipun dengan apa kompetensinya yang lucu, komedian gitu, masuk ke area politik. Sejauh ini pengalaman apa nih dapatkan? Itu selalu menguntungkan atau kadang-kadang juga ada risiko yang harus dihadapi? Saya tuh ingat betul dulu, Prof. Saya nggak pernah mau ikut berpolitik ya. Urusan kampanye dan sebagainya. Saya itu mau kampanye itu tahun 2014. 2014. Okay. Jadi pada waktu 2012 itu sebenarnya saya sudah diminta ketika Pak Jokowi mau menjadi gubernur DKI, saya sudah diminta untuk bergabung di tim itu. Waktu itu saya tidak ikut karena satu, secara struktur saya tidak ada di tim kampanye itu yang pertama. Yang kedua, sebagai saya kan warga Jawa Timur. Saya merasa kalau saya tidak ada tugas di situ dan saya mengajak orang memilih, padahal saya sendiri nggak memilih kan,
Saya namanya provokator dong. Ngajak orang milih sebenarnya nggak milih sendiri. Nggak milih. Kecuali kalau kemarin sebenarnya sama, saya itu masih warga Surabaya. Kita jadi ketua tim ses itu. Tetapi kan saya ada Surabaya. Tapi masih Surabaya saya. Tapi kan secara struktur saya menjadi ketua tim ses. Ada tugas saya untuk makanya kalau saya ibaratkan ya kayak supir aja lah, supir bus, pilot itu lah. Pilot itu mengantar penumpang dari Jakarta mau ke Surabaya kan nggak harus warga Surabaya atau warga Jakarta pilotnya. Yang penting bisa mengantarkan semua penumpang selamat sampai tujuan. Saya berprinsipnya gitu aja karena ada dalam struktur gitu kan. Jadi makanya kemarin saya gitu. Makanya ketika 2014 kan beda lagi tuh levelnya, nasional, presiden. Saya sebagai warga negara Indonesia kan saya punya hak milih. Makanya saya mau ikut kampanye itu 2014 itu. Saya benar-benar mau ikut karena waktu itu Prof ya. Saya melihat bahwa kayaknya kita butuh orang seperti ini nih yang bukan dari keturunan siapa-siapa. Rakyat biasa ya. Rakyat biasa yang bisa menjadi orang nomor satu di Indonesia. Kan saya berharap suatu saat jadi anak siapapun kalau memang punya prestasi, punya hal yang dibutuhkan oleh negara ini bisa berkompetisi di situ gitu. Makanya saya 2014 saya ikut itu. Pertama kali saya mau benar-benar terjun kampanye yaitu 2014 itu. Makanya saya diminta diajak Pak Jokowi waktu keliling-keliling di Jawa Timur segala macam. Nah, buat saya itu sudah ikut terlibat dalam politik tapi bukan sebagai pelaku. Cuma sampai terakhir kemarin ketika kemudian saya di Pilpres yang terakhir mendukung Pak Mas Ganjar dan Prof Mahfud itu, saya pada titik berkesimpulan bahwa politik kita ini tidak profesional pelakunya, menurut saya. Karena namanya politik itu, padahal orang politik itu selalu mengatakan bahwa tidak ada kepentingan, tidak ada teman dan lawan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan. Ketika kepentingannya sama, yang ingin dituju sama walaupun dulu mungkin berseberangan bisa jadi berkawan dan itu hal yang harusnya itu kan menunjukkan sebuah sesuatu yang sebenarnya itu kan jiwa profesional itu kan gitu. Sangat objektif profesional itu kan, bukan subjektif. Tapi politik kita menurut saya itu masih subjektif banget. Saya ini sebagai warga kan punya hak konstitusi menentukan pilihan yang dijamin oleh undang-undang karena apa? Tiap 5 tahun ada pilpres, ada pemilu. Itu kan secara konstitusi hak warga itu kan dilindungi untuk terlibat entah sebagai pelaku politik ataupun pemilih atau apapun. Udah kayak mateng banget di dunia politik. Baru jadi ketua tim. Baru ketua tim sukses udah begitu. Ini sudah teori ilmu politik. Itu dia Pak Mahfud. Saya membayangkan Pak Mahfud lagi menjelaskan ini. Terus. Nah, pada posisi saya sebagai warga negara yang jelas-jelas punya hak suara, punya hak politik, dilindungi secara konstitusi, tetapi ketika saya menggunakan hak saya secara konstitusional tidak melanggar undang-undang, kok saya dimusuhin? Kan aneh. Aneh betul. Aneh buat saya ini nggak profesional. Ini namanya baperan. Iya betul. Ya kalau baperan, ya buat saya ini politik yang nggak profesional. Kalau saya mendukung Pak Ganjar, Pak Mahfud, ternyata begitu saya ngikut nganter daftar ke KPU itu Pak Mahfud ya. Itu dalam seminggu berikutnya job saya di-cancel semua itu Pak. Langsung hilang. Langsung cancel semua. Bahkan ada yang sudah DP tetap di-cancel ya. Untunglah masih dapat DP ya. Kan kalau di-cancel kan DP hangus. Tapi kan itu menunjukkan bahwa ketika ya sudah nggak ada kedikdayaan Cak Lontong tiba-tiba hilang dengan hilang job itu. Ya mungkin orang melihatnya sepi job. Buat saya itu indikasi bahwa ya politik kita belum profesional. Belum profesional. Harusnya nggak ngaruh gitu ya. Lu milih oke kita lawan, tapi untuk urusan job satu saya juga bukan ketua umum partai. Saya tidak punya organisasi ormas, bukan juga. Saya hanya orang yang menggunakan hak suara saya untuk mendukung pasangan yang menurut saya layak untuk saya dukung, saya perjuangkan. Dan itu secara konstitusi kan dilindungi. Kenapa saya melakukan itu dengan cara yang benar? Saya tidak mengganggu konstitusi, saya tidak ada pelanggaran, tidak ada pelanggaran apa-apa ya. Kok tiba-tiba saya semacam tanda kutip kok
di blacklist. Dulu ini kan aneh. Gimana? Ya, politik bisa kita masih gitu ya. Menurut saya gitu. Politik kita itu ya level politik kita itu masih begitu belum levelnya. Profesional. Padahal berpolitik itu harus sangat objektif karena itu tadi lawan bisa jadi kawan jadi bisa kan. Kalau nggak objektif kan nggak bisa, bro. Nggak bisa. Kalau orang sangat subjektif ya nggak akan bisa jadi. Kalau sudah lawan ya susah jadi kawan. Kalau sudah kawan ya kalau kawan jadi lawan lebih gampang, bro. Lawan jadi kawan itu ya. Ya. Tapi menurut saya gitu. Ya, apa yang disampaikan Calonton tadi betul. Tetapi bicara tentang humor dan politik itu kan memang membantu ya, Pak ya. Jadi bagaimana politik yang berat itu bisa diselesaikan dengan baik, dengan enteng, dengan humor-humor seperti Calonton. Terlepas tadi ada yang memusuhi Calonton gitu, itu membantu Pak dalam dunia politik kan? Iya, membantu mencairkan suasana. Betul. Dan di Indonesia contoh terbaik humor dan politik itu ya Gus Dur. Nah, Gus Dur ya. Sesuatu yang berat itu bagi dia dibawa humor aja. Betul. Jadi selesai dan orang umumnya menerima gitu. Ada Pak yang saya ingat itu Gus Dur ketika lagi tegang-tegangnya, ini contoh yang Pak Mahfud sampaikan tadi, dihabisin di DPR gitu, terus wartawan ngejar dia. Suatu kesempatan wartawan bertanya, Gus, apa pendapat Gus Dur tentang permintaan DPR untuk Gus Dur mundur dari presiden? Dengan entengnya tanpa ada yang menduga Pak jawabannya. Loh kalian ini bagaimana? Saya ini jalan maju aja susah kok dituntun, apalagi disuruh mundur. Betapa entengnya itu loh Pak. Sesuatu yang se-Indonesia pengen tahu dengar jawabannya atas kemarahan DPR, dijawab dengan enteng seperti itu, luar biasa ya. Iya, Gus Dur menjawab dengan begitu, tidak. Ya kalau serius menjelaskan visi, menjelaskan kebijakan, menjelaskan apa. Tapi di dalam ketika sudah terjadi ketegangan semuanya dijawab dengan humor aja oleh Gus Dur, sehingga permusuhan yang sangat mendalam tuh menjadi tidak ada gitu, kecuali di dalam menjelaskan sesuatu peristiwa yang memang harus dijelaskan seperti itu. Lalu di luar itu kalau Gus Dur ya enteng aja. Saya yang sering sama Gus Dur sering sekali ada orang dibentak-bentak, wah sampean ini macam-macam. Tapi tidak sampai 10 menit sesudah itu udah bergurau lagi dengan orang itu. Itu Gus Dur. Iya, jadi kalau menjelaskan sesuatu sikap itu tegas sekali. Calonton soal pengalaman beban urusan politik tegang banget, tiba-tiba Calonton diajak, diminta untuk tampil dan membuat suasana menjadi cair, sering banget kan menghadapi itu. Ada pengalaman nggak? Ya, ada. Kalau itu ada. Buat saya itu kan sesuatu yang menunjukkan bahwa saya itu berusaha profesional saja. Ketika saya diundang dimanapun kan yang mengundang itu meminta saya hadir kan untuk memberi hiburan, bukan untuk. Kadang-kadang mungkin topiknya nggak tahu ya saking seriusnya apa, tapi Calonton harus diminta datang, harus melakukan sesuatu untuk membuat orang jadi cair. Iya, karena saya tidak melihat, tidak membedakan siapa yang mengundang saya atau siapa yang ada di depan saya, karena fungsi saya di situ ya untuk membuat semua orang terhibur. Jadi saya berusaha profesional, karena buat saya kesuksesan saya itu ya dilihat dari bagaimana saya profesional saya menekuni profesi ini. Buat saya seperti itu. Karena saya mengatakan begini, profesi itu benda mati. Tetapi buat saya itu kan yang menghidupi saya, bro. Sebagai orang yang hidup punya profesi, walaupun profesi itu mati, tidak. Tapi itu yang menghidupi saya. Kenapa profesi itu bisa menghidupi saya dan bagaimana dia bisa menghidupi saya kan? Bagaimana saya memperlakukan profesi ini. Ketika saya profesional, saya fokus, ya dia akan memberikan kehidupan pada saya. Walaupun itu sebagai jalan dari Tuhan untuk memberikan rezeki ya lewat profesi. Makanya saya prinsipnya dari dulu, pokoknya saya diajak siapapun, hanya satu aja, nggak usah jauh-jauh. Saya harus bisa membuat orang itu puas dan percaya. Dulu saya ketika belum orang mungkin, dulu saya cari job tahun awal 2000 di Jakarta itu siapa Calonton gitu kan. Tapi saya sering diajak sama almarhum Mami Sri Mulat, Tarsan. Beliau-beliau waktu itu orang hebat yang lucu-lucu pada masa itu dapat banyak pekerjaan dari Polri, dari TNI gitu kan. Beliau-beliau itu sering mengajak saya untuk tampil seperti itu. Pokoknya prinsip saya gini, kalau saya diajak beliau-beliau, saya prinsipnya satu. Pokoknya saya harus bisa membuat beliau senang dan puas dengan kerja saya. Karena buat saya hanya itu cara saya untuk membuat kalau nanti ada job lagi pasti langsung inget saya. Hanya itu yang bisa saya lakukan dengan membuat mereka puas. Tapi karena kalau saya nyari job sendiri belum ada pekerjaan memang. Masih bisanya baru nebeng. Makanya supaya bisa sering-sering diajak saya harus membuat
mereka merasa puas. Jadi alhamdulillah akhirnya itulah yang terus bisa terus gitu. Hebat ya. Hanya penjelasannya hebat. Hanya Tepuk tangan, Pak. simpel itu. Waduh. Akademis. Iya, luar biasa. Harus kita tepuki tangan, makin kesini makin canggih omongan Cak Lontong. Pak, kita udah mau selesai nih, udah 1 jam lebih nih, Cak. Iya. Luar biasa Cak Lontong Harus ada part 2 ini, Bro. Iya, sampai di 2 studio. Sekian lama kita mau lebaran, Pak Mahfud. Ya, kurang 2 hari. Mungkin Pak Mahfud bisa menyampaikan apa pesan-pesan untuk kita menghadapi lebaran tahun ini, nanti juga Cak Lontong. Semoga Pak Mahfud dulu. Iya, lebaran tuh kalau bagi saya pribadi dulu ya, tahun ini saya berlebaran tanpa ibu. Tanpa ibu tahun ini. Lebaran pertama tanpa ibu. Biasanya kami itu berkumpul kalau hari raya semuanya ngeriung ke ibu ya, 2 hari sebelum hari raya biasanya kami kumpul, lalu masing-masing anak cucu tuh yang ngelatin itu ibu gitu. Wah, seneng sekali gitu. Nah, tahun ini enggak ada ibu. Baru wafat 2 bulan yang lalu. Jadi ya saya harus menjadi orang yang mengambil inisiatif untuk menyatukan keluarga, sehingga saya nanti akan berhari raya di Pamekasan pada hari ketiga. Semua yang sudah keluar dari situ, yang dari Jakarta, Bandung, Bali, semuanya kumpul untuk melanjutkan hubungan keluarga. Nah, kalau di dalam kita umat Islam Indonesia itu lebaran itu kan tradisi ya. Itu bukan ajaran dari Islam primer. Di Al-Qur'an tuh enggak ada lebaran. Di hadis Nabi juga enggak pernah ada lebaran halal bihalal, dan itu sebuah tradisi saja. Tetapi tradisi itu bagus karena tradisi itu digali atau diistimbat sebenarnya dari ajaran Islam. Misalnya ajaran Islam orang harus saling memaafkan, itu ada kan? Ada. Saling memaafkan, orang harus rukun, orang harus membersihkan diri, sehingga muncul tradisi lebaran. Itulah yang disebut budaya Islam. Jadi Islam itu berkembang melalui tafsir-tafsir budaya lokal, sehingga di Indonesia ada lebaran. Kalau di Amerika, di Saudi, di mana ndak ada lebaran. Orang saling berkunjung, ngasih angpau dan sebagainya, ndak ada. Tapi itu tradisi itu diciptakan, ya salah satu literatur yang saya baca dulu kan diciptakan oleh Sunan Bonang, Mbah Mahdum. Mbah Mahdum dia mengatakan ini orang lebaran ini menurut ajaran Al-Quran orang saling memaafkan. Yang kedua, ada hadis kalau orang berpuasa dengan baik itu dosanya habis, diampuni. Tapi ada hadis lain, dosa seseorang itu tidak akan pernah diampuni kalau dosa terhadap sesama manusia. Kan gitu kan, itu hadis Abu Hurairah. Nah, lalu diciptakan tradisi dalil Al-Quran tentang saling memaafkan, bahwa puasa itu menghapus dosa, lalu memaafkan di antara sesama itu keharusan, lalu dijadikan tradisi lebaran oleh Sunan Bonang. Disebutkan, ayo mumpung lebaran kita sekarang saling memaafkan. Gitu. Meskipun saling memaafkan, saling minta memberi maaf itu tidak harus lebaran, kapan aja harus dilakukan. Kalau kita ke Mekah kan ada orang nyenggol orang langsung minta maaf kan, langsung lakukan itu. Nah, tapi di Indonesia dijadikan tradisi. Lalu kenapa lebaran? Sunan Bonang mengatakan lebaran itu ditandai oleh orang makan kupat, bukan lontong. Waktu itu lontongnya nunjuk ke sini gitu, kupat ya. Kupat itu dibungkus dengan janur. Janur ya. Ini janur ini perlambang Jatining Nur. Hati yang bersih karena udah berpuasa. Ini kata Sunan Bonang, Jatining Nur, hatimu bersih. Dan janur ini menjadi bungkus kupat. Kupat itu artinya laku sing papat. Laku 4. Iya, 4 situasi, 4 keadaan. 1 lebar. Orang sering nyebut lebaran. Lebar ini lebar, puasanya selesai. Lebur dosanya habis. Luber melimpah pahalanya, labur bersih awakmu. Nah, disitulah kamu lebaran gitu. Itu jadi tradisi Islam Indonesia yang sangat indah. Dan saya kira tidak ada di negara lain ya. Mungkin negara Melayu ya, bangsa Malaysia, Brunei itu agak mirip-mirip. Ya, tapi dulu kan satunya sama kan.
berada dari si dakwah sunan-sunan itu sampai ke sana, dari sini dakwah ke sini dan seterusnya. Sehingga saya menghayati Lebaran itu menyatukan kembali keluarga yang mungkin berjauhan lalu bertemu gitu ya sekarang. Dan saya akan memulainya dengan tidak ada ibu lagi, tidak ada orang tua, tapi insya Allah kita lakukan. Ya, Pak. Gitu. Lontong? Nah, ini justru dari penjelasan beliau luar biasa, dan di momen itu saya merasa saat inilah saya merasa lebih senior dari Prof. Mahfud karena beliau kan baru 2 bulan ya. Ini Lebaran pertama tanpa orang tua, ibu. Tanpa orang tua. Saya sudah 9 tahun, Prof. Jadi lebih senior saya. Tanpa orang tua. Lebih pengalaman. Gitu, saya merasa lebih senior dalam hal ini. Karena saya Bapak almarhum 2016 beliau meninggal kan. Jadi kalau ibu lebih dulu. Jadi terakhir Bapak itu 2016 berlebaran. Jadi udah 9 tahun ini kan saya tidak. Dan buat saya Lebaran ini seperti yang disampaikan ya, ajang untuk kita bersilaturahmi karena berkumpulnya keluarga dari manapun bekerja, biasanya mudik kumpul, ya kapan lagi kita secara langsung menyatakan saling memaafkan, walaupun secara teknologi kita bisa aja video call, tapi bertemu secara fisik itu kan jauh lebih afdol. Dan terus terang saya mengikuti beliau, Prof. Mahfud juga mengenal beliau ketika presiden idola saya tadi Gus Dur menjadi presiden, makanya saya merasa bahwa inilah ajaran yang salah satunya beliau ini mengajarkan pluralisme. Bagaimana sebagai seorang pemimpin, seorang warga pun itu tidak membedakan asalnya apa, agamanya apa. Jadi semuanya menjadi satu sebagai bangsa Indonesia. Pluralisme ini mengajarkan kita bahwa Gus Dur, bahwa Indonesia itu kaya dengan warna, budayanya, bahasanya, pendidikan apapun itu full color lah. Full color. Makanya, dan kenapa saya mengidolakan Gus Dur, karena beliau ini konsisten. Betul, Prof. Betul. Makanya ketika Gus Dur mengajarkan Indonesia itu pluralisme, full color, multi color, itu saya mengatakan kenapa beliau konsisten, karena bahkan ketika terakhir beliau menjabat presiden, keluar dari istana, saking pentingnya mengatakan bahwa ini pluralisme, full color, multi color, beliau keluar istana aja pakai celana color. Celana color. Pakai kolor. Kolor. Iya. Itu kan menunjukkan dada gitu pakai celana color ya. Itu buat apa? Konsistennya mempertahankan bahwa color itu harus kita pertahankan. Ya itulah persatuan, itulah Lebaran ini momentum buat buat keluarga kita masing-masing untuk bersatu, dan umat Islam juga dan warga seluruh masyarakat Indonesia bersatu. Ya, terima kasih Cak Lontong. Pak terima kasih. Pemirsa kami pamit. Selamat menjelang Lebaran. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cak ya. Alhamdulillah.